Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani tafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah at-talabah al-a'izza at-talabah fi qismi ilmi al-ittisal min al-fatrah ats-tsaniyah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia, berkah dan afiah dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satuan acara perkuliahan atau rencana pengajaran semester, ya, untuk mata kuliah ke Pondok Modernan untuk program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Humaniora semester 2 Universitas Darussalam Gontor. Nama saya Muhammad Latif. Insya Allah saya akan bersama antum semuanya untuk kita berdiskusi, membaca bersama, belajar bersama, berbagi cerita, berbagi wacana, ide, argumentasi, dan pembahasan begitu terkait mata kuliah ke Pondok Modernan. Sebagaimana kita tahu bahwa UNIDA adalah perguruan tinggi yang bercirikan secara khas kepesantrenan, dan dengan begitu menjadi niscaya bahwa meskipun kita di Prodi Ilmu Komunikasi mempelajari sekian banyak materi-materi yang itu memang secara definitif miliknya atau masuk dalam wilayah atau cakupan keilmuan komunikasi, akan tetapi kita masih harus dan wajib mempelajari beberapa mata kuliah ataupun materi-materi yang bercirikan kepesantrenan, yaitu ke Pondok Modernan. Selain ke Pondok Modernan, kita juga sudah tahu semuanya bahwa ciri khas kepesantrenan, perguruan tinggi pesantren yang kita miliki ini adalah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Makanya di sana ada beberapa materi-materi tertentu yang itu menjadi milieu ataupun cakupan dalam Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Pada kesempatan kali ini, ke Pondok Modern yang akan kita pelajari ini insya Allah sama dengan beberapa materi yang lain, dalam artian bahwa muatan SKS-nya adalah 2, dan sesi kita akan terbatas 1 jam pertemuan saja begitu, dan insya Allah akan kita laksanakan perkuliahan itu setiap hari Rabu, ya, ba'da salatil isya, kurang lebih jam 7 ya, atau ketika sholat isya begitu ya, ya. Jam 7 sehingga jam 8, atau mungkin sedikit kita berikan kemudahan kepada rekan-rekan yang tentu kegiatannya sangat banyak sekali di pondok sehingga agak susah untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan serba cepat begitu ya. Termasuk juga perkuliahan begitu, bahwa selain perkuliahan antum dituntut untuk ya melaksanakan beberapa tugas dari pondok, dari pimpinan pondok gitu, sehingga kadangkala terbentur dengan acara perkuliahan dan sehingga harus memilih mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan begitu. Mudah-mudahan kita akan selalu konsisten untuk bersama hadir dalam pengajaran mata kuliah ke Pondok Modernan ini dan datang tepat waktu, dan kita semuanya bisa saling share ilmu pengetahuan, maklumat begitu, sehingga kita mendapatkan, betul-betul mendapatkan ilmu tentang ke Pondok Modernan atau ke pesantren ini.
Yang pasti, saya akan sedikit bacakan di sini. Yang ingin kita harapkan dari pengajaran, penyampaian mata kuliah ini adalah bahwa Unida ataupun Pondok Pesantren Gontor ingin sekali menanamkan nilai-nilai pendidikan pesantren kepada para mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa dituntut untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan pesantren modern. Ya, tentu saja sebelum itu kita juga akan membandingkan konsep pesantren modern dengan pesantren salaf. Kemudian juga kita akan berbincang-bincang bersama mengenai bentuk-bentuk pendidikan pesantren. Kemudian kita juga mengharapkan sekali bahwa rekan-rekan mahasiswa nanti mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan atau inisiatif-inisiatif kerja atau program-program keilmuan maupun non-keilmuan yang mengandung nilai-nilai pesantren. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kurikulum institusional, ya, khas sekali, hanya ada dan ditemukan di institusi kita, lembaga pendidikan kita ini, dan tidak ditemukan di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dan merupakan berperan sebagai kompetensi pendukung program studi. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya pendukung, malah menurut saya itu adalah mata kuliah ataupun kompetensi wajib begitu ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap thalibul ilm, ya, mahasiswa di Universitas Darussalam ini. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah skala prioritas begitu, mana yang lebih penting, mana yang lebih kita utamakan dulu, apakah ilmu yang membahas bagaimana kita mempelajari falsafah kepondok modern itu, bagaimana kita memahami agama kita, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang per se begitu, secara teknis mempelajari bidang-bidang keilmuan di cabang keilmuan, disiplin ilmu informasi, maka skala prioritas akan meletakkan ilmu tentang keislaman, tentang falsafah hidup kepondok modern ini di peringkat yang lebih atas, lebih tinggi dibandingkan keilmuan yang sifatnya teknis tadi itu. Kemudian materi-materi yang akan kita sampaikan dari setiap pertemuan yang akan kita jalani nanti, kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan dan contoh-contohnya. Nilai-nilai pendidikan di pesantren dan contoh-contohnya. Kemudian bagaimana nilai-nilai pesantren itu dapat kita lihat, kita amati, dan bagaimana diajarkan di pesantren lama dan juga di pesantren modern. Berikutnya, kita juga akan membahas mengenai 3 pusat pendidikan. Ya, 3 pusat pendidikan yaitu di keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat. Akan kita bahas apa kelebihan dan kekurangannya, apa saja dinamikanya, dan tentu saja di awal pembahasan apa perbedaan di antara ketiganya. Itu. Jadi kita akan membahas beberapa hal terkait 3 pusat pendidikan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai pendidikan mental skill dan job skill. Ya, itu kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama terkait skill kerja dan skill mentalitas begitu ya. Bagaimana, apa definisinya, bagaimana itu dibangun, bagaimana itu dibentuk, dan seperti apa contoh realitanya di lapangan. Mana kira-kira yang lebih dominan, dan di Gontor ini mengajarkan apa? Apakah mental skill, ataukah job skill? Baik, itu sekitar 6 atau 7 poin kita akan bahas bersama, dan ketika itu selesai, saya rasa ketika itu kita sudah akan masuk ke fase ujian tengah semester. Jadi kita akan berhenti di situ dan kita akan laksanakan ujian tengah semester
Dan kami persilahkan rekan-rekan semuanya, anak-anak semuanya untuk mempersiapkan diri memberikan jawaban terbaik. Ketika itu selesai, kita akan masuk ke tengah semester kedua dan kita memiliki bahasan-bahasan lain yang tak kalah menariknya. Di antaranya adalah ada wacana desain pendidikan jiwa, desain pendidikan di Gontor. Itu seperti apa? Berikutnya kita akan membahas mengenai aktivitas kepramukaan, ya. Filosofis pendidikan kepramukaan itu apa di Gontor. Berikutnya kita juga akan membahas kelas paralel di Gontor. Apa filosofinya, falsafahnya apa. Kemudian muhadharah, latihan pidato, mungkin kita juga akan sentuh di beberapa poin tertentu, kita akan membahasnya. Dan kemudian berikutnya adalah mengenai khutbatul arsy. Apa urgensi khutbatul arsy, apa nilai-nilai filosofis dari pekan perkenalan khutbatul arsy di Gontor ataupun di Unida. Dan setelah itu sudah selesai, maka kita akan masuk ke fase ujian kedua, yaitu ujian akhir semester. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan bersifat diskursif, wacana begitu, dan tidak lepas dari materi-materi yang sudah kita sampaikan sebelum dilaksanakannya ujian itu. Mungkin juga nanti akan kita minta membuat sebuah assignment begitu ya, tugas individu yang harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa, dan diharapkan semuanya dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan mengumpulkan secara kolektif tepat waktu begitu ya. Baik, nanti silakan untuk referensi, silakan mencari buku-buku tentang pondok kita ini, terbuka saja begitu ya. Ataupun juga saya yakin masing-masing punya pengalaman tersendiri bagaimana ketika anta berusaha memahami pondok modern ini dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang mungkin mengusik pikiran Anda begitu. Mengapa Gontor seperti ini? Mengapa Gontor hanya ya melaksanakan pendidikan yang tidak katakanlah mungkin co-educational dalam artian bahwa putra di sini, putri di sana. Mengapa dilaksanakan seperti itu dan lain sebagainya. Dan ternyata umpama saja contohnya misalnya mendapatkan jawaban dari interaksi dengan beberapa guru senior atau mungkin langsung dengan Bapak Kiai, maka sangat terbuka sekali kita untuk mendengarkan apa jawaban yang pernah didapatkan itu. Ya, tentu saja ini saya sekali lagi menambahkan bahwa selain referensi buku-buku yang terkait dengan pondok kita, silahkan antum sendiri menjadi pemberi referensi untuk ide-ide ataupun wacana yang kita akan bahas bersama begitu. Tentu saja ada buku diktat pekan perkenalan itu yang kita punya 1 dan 2. Kemudian ada juga buku-buku karya almarhum Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, bekal untuk pemimpin. Ada juga Gontor dan pembaharuan pendidikan pesantren. Ada juga Wisdom of Gontor ataupun Wardun pun juga bisa kita jadikan sebagai referensi untuk mata kuliah kita ini. Itu saja yang kita sampaikan sebagai mukadimah untuk pertemuan pertama kita ini dalam mata kuliah Kepondok Modernan. Sekali lagi saya Muhammad Latif sangat terhormat sekali untuk mengampu mata kuliah ini dan bisa bertemu belajar bersama dengan antum semuanya, mahasiswa unggulan di prodi ilmu komunikasi. Insya Allah kita akan selalu bersama di awal sampai akhir di semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita akan selalu bersama sampai selesai begitu, sampai selesai S1 di Unida. هذا للعلم ونتمنى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله وبمشيئة الله. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.